Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Indikator sakti ya. Ini judulnya indikator sakti. Jadi indikator sakti untuk GBP JPY, untuk trading GBP JPY ya. Nah, di sini kita tradingnya menggunakan dua indikator ya. Satu sebagai tren dan dua sebagai alat osilator ya. Nah, jadi eh, kalau misalkan harga berada di atas moving average, ini artinya bullish. Ya, ditambah kita melihat osilator yang warna hijau dari histogram MACD. Jadi MACD ini berfungsi sebagai filter tren untuk melihat tren. Merah sedang turun, ya pink ini sudah ada kenaikan, turunnya sudah melemah. Hijau ini sudah ada kenaikan ataupun sedang kuat naiknya. Nah, hijau muda ini naiknya sedang ada dalam penurunan ataupun sedang dalam koreksi. Ya, ini fungsinya MACD. Dan di sini moving average, saya menggunakan moving average eksponensial 9 apply to close ya. Ini fungsinya untuk melihat tren ataupun melihat arah. Ya. Ini saya gunakan pada time frame H4 ya. Saya gunakan pada time frame H4. Jadi hanya satu menggunakan moving average H4 ya. Oke. Jadi kita perhatikan dulu ya untuk tren bullish ya. Bullish itu seperti ini. Yang bagus. Ketika adanya histogram di atas, harga berada di atas moving average. Ini pada time frame 4 jam. Oke, kita cari lagi yang bullish ya. Nah, ini juga sama. Ini bullish. Nah, tidak besar kemungkinan ketika harga di atas MA9 tapi histogram masih merah ataupun pink. Nah, ini biasanya sedang dalam keadaan koreksi. Ya, kalau merahnya pink. Tapi kalau merahnya merah tua, ini artinya sedang dalam keadaan strong. Nah, kita akan mencari level-level mana yang strong gitu. Merahnya strong. Ya. Ini saya akan tandain dulu biru sebagai konfirmasi turun, biru sebagai konfirmasi naik, merah sebagai konfirmasi turun ya. Saya akan mencari level-level yang strong ya. Saya akan tandain semua yang strong 4 jam, 4 jam, 4 jam ya. Karena ini tradingnya kita nanti pada time frame yang lebih kecil ya, dan memastikan adanya konfirmasi eh, bearish ya, dan konfirmasi bullish. Nah, ini ada apa? Ada fungsinya. Merah sama pink itu ada fungsinya ya. Merah ketika harga sedang strong, pink ketika harga sedang lemah ataupun sedang dalam keadaan koreksi ya. Nah, jadi kita akan entry pertama pada saat strong, kedua pada saat koreksi ya, hanya tetap melihat keadaan MA dan moving average. Nah, ini saya akan cari yang strongnya aja ya. Ini saya akan tandain strong biru. Jadi kalau strong itu pasti sedang dalam keadaan uptrend. Saya akan tandain dulu sebentar sebelum saya memindahkan ke time frame yang lebih kecil. Oke, cukup. Ini cukup ya. Nah, jadi tolong perhatikan. Ini kursinya bunyi. Nah, ketika sedang uptrend, nah ini kalau misalkan warnanya hijau, kita bisa melakukan entry buy. Apabila candle sudah close, kita bisa melakukan entry buy. Dan apabila si candlenya ini merah,
dan di sini warna hijau muda, kita jangan melakukan entry buy. Ingat, jangan melakukan entry buy, tapi di sini kita memerlukan konfirmasi bullish lanjutan di time frame yang lebih kecil. Ya, biasa seperti itu. Ini pun sama. Ini ketika merah, ini harga turun, tapi di sini tidak ada konfirmasi adanya moving average, harga bergerak di bawah moving average, tapi harga masih berada di atas. Artinya ini jangan dulu mengambil posisi ya, karena harga masih di atas MA, tapi sudah memberitahukan kalau histogramnya sudah pindah. Ya, nah ini kita perhatikan lagi ada pink. Nah ini kenaikan, sedang koreksi naik. Ya, padahal ini histogram masih di bawah. Ya, nah kita akan cek nanti di sini terlihat ada dua double top ya, 1, 2, bagus ini untuk GBP/CTY. Oke, jadi poin yang tadi paling penting itu pertama melihat MACD, histogram MACD. Ketika histogram MACD di atas ya, dan harga berada di atas MA9, ini artinya tren sedang bullish. Ketika harga berada di bawah MA9, histogram berwarna merah, artinya ini harga sedang dalam keadaan bearish. Ya, warna merah biasanya di bawah level 0, warna hijau berada di level 0, berada di atas level 0. Oke. Kemudian kita entry-nya menggunakan time frame yang lebih kecil, mulai H1 ya sampai M5, M15 seperti itu. Oke, ini perhatikan. Ini daripada H4 warna biru. Warna biru ya, daripada H4 warna biru. Tolong perhatikan. Di H4 ada konfirmasi signal buy. Ya, tapi di H1 kita caranya seperti ini. Ketika H4 bullish ya, nah di H1 kita hanya entry pada saat si candle koreksi. Ya, pada saat si candle koreksi ataupun harga berada di atas MA9, histogram berwarna hijau, tapi kita entry-nya di candle merah. Ya, jadi candle merah yang tidak tembus MA9. Nah, ini kita bisa jadikan area acuan untuk entry. Selama ini masih berwarna pertama hijau ya, terus hijau muda. Nah, di sini hijau tua. Nah, kita pertahankan untuk melakukan entry. Itu stop loss tetap di bawah. Ya. Ini level entry yang indikator sakti ini. Nah, oke, itu untuk ambil entry buy. Sini juga ada merah. Oke. Saya ambil lagi yang merah. Nah, ini konfirmasi untuk melakukan entry buy. Nah, ini ada candle merah. Ya, ini ada candle merah, tapi candle merah ini pas lanjut, nah candle yang seterusnya berada di bawah candle yang merah lebih rendah. Ini kita bisa cut loss. Jangan entry jangan dipertahankan gitu. Kenapa? Karena ada kemungkinan harga akan turun. Dan kita menunggu lagi konfirmasi bullish lainnya ya. Nih kalau dilihat nih. Ini kita buy di sini ya. Tapi candle yang selanjutnya lebih rendah. Ya, ini lebih rendah. Yang ini oke. Saya tandain warna hitam ya. Nah, ini lebih rendah. Tapi yang atas yang biru itu candlenya konfirmasi untuk buy ya, tapi di sini candle yang baru datang lebih rendah
Jadi kita tidak boleh mempertahankan posisi buy kita. Kita buy di situ di 151.200, ini close di 150. Ya 10 pip langsung aja kita cut loss. Jangan ditahan. Ya. Kemudian kita mencari konfirmasi untuk entry lagi. Nah, adapun di sini konfirmasi entry-nya apa? Melihat seperti yang tadi di histogram, ini hijau, hijau, merah. Nah, ini ada merah, hijau, ini ada juga sama, ini pun sama, tidak boleh dilanjutkan untuk entry posisi ya. Kita sell di yang merah, ini kemudian naik tapi turun. Ini saya cek 516, 515, 10 pin ya, 10 pip ya. Ini pun sama, tidak boleh dilanjutkan. Karena itu sudah menjadi apa? Dia harga sudah melewati low sebelumnya. Karena syaratnya kenaikan itu harga tidak boleh melewati low sebelumnya. Kalau misalkan dia melewati, harga kemungkinan akan turun dan melakukan koreksi. Nah, kita cek lagi. Di sini hijau, hijau, hijau. Oke. Nah, ingat di candle merah ya. Di candle merah pada saat sedang ada konfirmasi histogram. 1, 2, perhatikan. Candle merah ini dia terbentuk tapi tidak menembus low sebelumnya. Ya. Tidak ada candle merah yang menembus low sebelumnya. Jadi kalau misalnya ada candle merah yang menembus low sebelumnya, itu mau nggak mau kita cut loss ya. Ini bisa menggunakan lot yang besar karena resikonya sangat kecil. Ya, sekali tembak gitu ya. Ini kita akan cek. Saya akan perbesar. Di mana yang garis panah biru ini konfirmasi untuk buy. Ya, tolong perhatikan. Nah, dia merah, membentuk merah tapi tidak melebihi low sebelumnya. Ini artinya sedang koreksi. Nah, ini pun merah, oke. Dia maksudnya yang ini kalau misalkan ada merah melebihi merah ini, kita cut loss gitu, intinya gitu. Nah, ini tidak melebihi ini merah, lanjut hijau, bagus, ini merah. Nah, ada lagi yang seperti tadi saya bilang. Candle yang ini. Ya, karena merahnya melebihi low sebelumnya yang merah. Nah, di sini kita entry buy 15255 ya. Kemudian di sini 15245 artinya 10 pip ya. 10 pip di sini. Kita langsung aja cut meskipun harga naik gitu. Soalnya takutnya ada kemungkinan harga akan berubah. Jadi kita cari aman ya. Kalau misalkan kita cek nih dari tadi nih ya. Ini makanya saya bilang indikator sakti ya. Indikator sakti untuk GBP JPY. Nah, karena per GBP JPY ini liar. Ya, GBP JPY ini liar. Nih, dari sini 149 448 sampai ada konfirmasi sell. Saya akan cek berapa 149 sampai sini 151. Banyak ya. Berapa pip tuh? Ntar Pak jalur ntar saya akan cek rentan harga. Oke, dari sini ke sini sampai sini ya, close ya, sampai candle ini nih yang merah karena kan lebih rendah dari sebelumnya. Oh, kurang lebih 164 pip ya, kurang lebih 164
64 pip. Lumayan kan? Nah, kita cek lagi dari sini, dari entry ke sini sampai ke situ close. 52 ya, 151,9 ke 152,4, kurang lebih 52 pip ya. Kan sangat banyak ya. Itu untuk konfirmasi buy. Nah, untuk konfirmasi sell sama seperti yang sebelumnya ya. Kita akan cek. Ini sudah ada konfirmasi entry sell di sini. Kita bisa melakukan entry sell juga ya. Entry sell ini hijau, bisa entry sell karena masih di bawah MA 9 dan histogram masih merah. Nih, hati-hati ketika ini sudah hijau. Nah, ini artinya zona untuk kita menyimpan area stop loss. Ya, kita akan simpan area stop loss untuk melakukan sell. Jadi di bawah zona ini kita masih aman. Ini kan harga masuk ke atas moving average. Nah, ketika masuk lagi ke bawah moving average dan harga berada di bawah moving average, ininya warna merah, masih aman sell. Ya, kita di sini sellnya sedikit ya. Dari sini sell, ini hijau sampai sini sedikit, ini untuk sell mengikuti H1. Itu untuk area stop loss ya. Nah, ini dia kalau misalkan area stop loss ditembus, ada kemungkinan harga akan naik ya, akan naik menuju resisten sebelumnya. Nah, ini seperti ini. Ini kan sudah membentuk area stop loss. Pertama harga turun, kemudian naik, ini retest, harga naik menuju tes level resisten yang sebelumnya support. Ya. Nah, jadi ini indikator sakti digabungkan dengan support dan resisten akan sangat luar biasa sekali ya. Kalau misalkan indikator ini digabungkan dengan area support dan resisten. Nah, kita menyimpan area support resisten menggunakan MACD ini ya. Kalau misalkan di bawah histogramnya seperti lembah, nah ini bisa dijadikan area acuan support. Nih, kalau misalkan di atas hijau ketika tren sedang turun bisa dijadikan area acuan untuk resisten. Seperti itu. Jadi bullish dan bearishnya ini sangat jelas terlihat ya. Jadi untuk GBP JPY saya sarankan menggunakan time frame H4. Oke, menggunakan time frame H4. Jadi menggunakan time frame H4 itu lebih jelas, terlihat gitu. Nah, ini saya akan kasih contoh. Ini area support ini kan bawah ya. Ketika support ditembus ya, ini ditembus, kemudian harga kembali ke support. Nah, ini namanya retest, ini breakout dan harga turun ya. Histogramnya pun masih merah. Jadi ini area support. Nah, ini support baru ditembus, sama seperti itu. Support ditembus. Tapi ketika support yang bawah tidak ditembus, ya, ini support bawah tidak ditembus dan histogram berubah menjadi hijau, harga naik. Ini indikator sangat sakti ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.